nama saya Windy Novitasari dengan NIM 20700121028. Hai, perkenalkan nama saya Arni Aulia dengan NIM 20700121019. Hai guys, perkenalkan saya Sarung Barak dengan NIM 20700121029. Hai guys, perkenalkan nama saya Agung Mohtar Saputra dengan NIM 20700121026. Hai guys, saya Mutahara Yunus dengan NIM 20700121030. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan dan menjelaskan tentang konsep KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk lebih jelasnya, silakan simak materi berikut ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang KPK dan FPB, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh dua atau lebih kelipatan bilangan. Bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, ditulis A garis B. A garis B itu bermakna bahwa bilangan bulat A itu membagi habis bilangan bulat B. Sehingga bisa disimpulkan bahwa B itu lebih besar daripada A. Kemudian bisa juga dibalik dengan membacanya B terbagi habis oleh bilangan bulat A. Namun perlu disepakati bahwa A garis B itu adalah bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B. Kemudian untuk pengertian FPB adalah nilai terbesar yang dihasilkan oleh dua atau lebih faktor bilangan. FPB itu sendiri adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang KPK dan FPB, ada baiknya kita perhatikan contoh-contoh soal berikut yang akan dikemukakan oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Buktikan KPK A, minus B sama dengan KPK A, B. Ini dinyatakan benar. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui yang dijelaskan oleh saudara Azhar tadi, yang dimana kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh dua atau lebih kelipatan bilangan. KPK A, minus B dan KPK A, B masing-masing adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B, sehingga dinyatakan benar. Kemudian kita masuk ke nomor 2, soalnya yaitu buktikan jika D habis membagi FPB A, B, maka D habis membagi KPK A, B. Yang pertama kita lakukan adalah memisalkan FPB A, B sama dengan C, maka C habis membagi A dan C habis membagi B. Karena D habis membagi C yang mana kita ambil dari A, B sama dengan C yang merupakan FPB dari A, B, sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah misalkan KPK A, B sama dengan T, maka A habis membagi T dan B habis membagi T. Karena D habis membagi A dan A habis membagi T, maka D habis membagi T. Karena D habis membagi B dan B habis membagi T, maka D habis membagi T. Hal ini karena D menjadi salah satu faktor dari T yang merupakan kelipatan persekutuan dari A, B. Karena sebelumnya kita telah memisalkan bahwa T adalah faktor persekutuan terkecil dari A, B, maka dapat disimpulkan bahwa D habis membagi kelipatan persekutuan terkecil A, B, sehingga dapat dinyatakan benar. Baik, selanjutnya nomor 3, yaitu buktikan
FPB dari A, B habis membagi KPK dari A, B. Jadi penyelesaiannya atau buktinya, kita misalkan dulu FPB dari A, B itu sama dengan D, maka D habis membagi A dan D juga habis membagi B. Karena A habis membagi KPK dari A, B, maka D juga habis membagi KPK dari A, B. Jadi FPB dari A, B habis membagi KPK dari A, B. Jadi pernyataan nomor 3 terbukti benar. Selanjutnya nomor 4, buktikan FPB dari A, B sama dengan KPK dari A, B jika dan hanya jika A sama dengan B. Jadi buktinya, misalkan A, B sama dengan R. Jadi kita misalkan dulu bahwa FPB A, B itu sama dengan R. Maka R habis membagi A dan R juga habis membagi B. Karena FPB dari A, B itu sama dengan KPK dari A, B, maka KPK dari A, B sama dengan R. Sehingga A habis membagi R dan B habis membagi R. Selanjutnya, karena R habis membagi A dan A habis membagi R, maka A sama dengan R. Demikian pula, R habis membagi B dan B habis membagi R, maka B sama dengan R. Karena A sama dengan R dan B juga sama dengan R, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa A sama dengan B. Sebaliknya, jika A sama dengan B, maka FPB dari A, A sama dengan KPK dari A, A. Jadi sama dengan A. Jadi FPB dari A, B sama dengan KPK dari A, B jika dan hanya jika A sama dengan B terbukti benar. Jadi pernyataan nomor 4 terbukti benar. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu buktikan jika C suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka FPB A, B habis membagi C. Bukti C adalah suatu kelipatan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B juga habis membagi C. Misalkan FPB A, B sama dengan D, maka D habis membagi A dan D juga habis membagi B. Dari D habis membagi A dan A habis membagi C, maka D habis membagi C. Demikian pula D habis membagi B dan B habis membagi C, maka D habis membagi C. Jadi FPB A, B habis membagi C itu benar. Selanjutnya nomor 6 yaitu buktikan jika KPK A, B sama dengan B, maka A habis membagi B. Bukti sesuai dengan definisi FPB, yaitu di mana definisinya faktor persekutuan terbesar atau FPB merupakan nilai terbesar yang dihasilkan oleh dua atau lebih faktor bilangan. Nah, dua bilangan itu misalkan A dan B, maka pernyataan tersebut benar. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 7, yaitu buktikan jika A membagi B, maka KPK dari A dan B sama dengan B. Buktinya, karena A membagi B, maka ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan KA, sehingga KPK dari A dan B sama dengan KPK dari A dan KA sama dengan KA sama dengan B. Jadi, jika A membagi B, maka KPK dari A dan B sama dengan B bernilai benar. Sebagai kesimpulan, jadi FPB yaitu jika A dan B bilangan bulat dengan sekurang-kurangnya satu di antaranya A tidak sama dengan 0, maka FPB dari A dan B hasilnya adalah C. Ingat bahwa C adalah faktor, maka C membagi A dan C membagi B. Tetapi bukan hanya C yang habis membagi A dan B, karena ada angka-angka lain yang juga habis membagi A dan B, misalnya D. Sehingga D membagi A dan D membagi B.
Tetapi di antara semua bilangan itu ternyata C yang paling terbesar, sehingga C disebut faktor persekutuan terbesar, atau D kurang dari atau sama dengan C. Kemudian untuk KPK yaitu jika A dan B bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, maka KPK dari A dan B yaitu C. Karena C merupakan kelipatan dari A dan B, maka A membagi C dan B membagi C. Tetapi di antara semua kelipatan itu ada kelipatan yang lain, misalnya D, sehingga A membagi D dan B membagi D. Tetapi nilai C-nya harus yang paling kecil di antara nilai D yang ada, sehingga C harus kurang dari atau sama dengan D. Demikian yang sempat kami bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.